Nah, cakep. Ya. Kevin, bisa dibilang kamu kan bintang ini di film ini. Ya, nanti tunggu yang lain dong. Iya, nggak apa-apa dulu. Panik. Seberapa susah sih mendalami karakter ini dan mungkin ada referensi lain? Tantangannya sebenarnya waktu, karena saya tuh cuma dikasih waktu 2 minggu untuk membuat karakter kan. Tantangannya sebenarnya cuma 2 minggu dikasih waktu, jadi nggak banyak waktu untuk kayak riset apa segala macam. Jadi ada momen dimana saya bisa riset, tapi yang enggak ya udah percaya aja, ngalir aja. Dan saya belajar banyak banget. Salah satunya adalah di dalam kehidupan ini nggak semua harus kita tuh tahu. Kadang-kadang emang ya udah gelinding aja dulu, nggak apa-apa jatuh tapi gelinding ke depan. Oh, masukin ya. Nah, biasanya kan ya misalnya cowok kasihan tuh seperti apa sih, cowok yang langsung tuh seperti apa gitu. Jadinya ya udah lihat di TikTok konten-konten cowok kasihan, kira-kira apa audiens suka. Terus juga mungkin ya ngobrol sama orang sekitar, perasaan cowok-cowok yang belum mapan seperti apa gitu. Kalau yang untuk gimana tuh? Yang nangis bareng? Empati aja sih ke karakternya gitu ya. Karena kadang-kadang misalnya nangis ingat orang tua meninggal gitu, malah kan orang tua saya masih ada ya. Kalau misalnya saya ingat orang tua meninggal berarti kan mendoakan nggak panjang umur gitu kan. Jadi ya berusaha aja kira-kira Adi ini gimana ya perasaannya, itu sih yang saya dapat. Jadi kayak kasihan ya dia gitu, itu yang bikin. Mas, tapi mancing buat tangisnya biar buat itu gimana sih? Ada yang mau bayangin atau Boleh stop dulu nggak? Biar barengan ya. Foto dulu. Barengan. foto dulu. Kanan. Kanan. Ya kanan. Satu, dua. Oke, tengah. Nggak ada. Oke, ya kiri. Udah, yuk. Mulai yuk. Oke, selamat tayang hari ini kita belum nonton ya kan. Ini seperti apa nih? Saya Calvin Jeremy berperan sebagai Adi. Adi ini adalah awalnya pacarnya Mar. Kelanjutannya seperti apa ya bisa ditonton di bioskop mulai 24 April 2025. Tapi dia adalah cowok yang masih menuju kemapanan, berusaha menikahkan pasangannya, idamannya gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, sepertinya dunia juga tidak mengizinkan untuk mereka bersama. Jadi ya ini Adi ini adalah gambaran cowok-cowok pasien di luar sana. Artis Karakter Marno menurut saya jangan dong. Bapak tiba sadar. nih artis nih. Saya bukan lucu gimana? Beberapa problem dalam hidupnya. Mungkin karena banyak kepentingan kakaknya dan orang tuanya. Jadi kurang memori. Saya nih ya, saya Dimas sebagai Marno. Dia adalah anak tunggal yang kerjaannya itu cuma senang-senang ibadah, sedekah, Wah. dia bisa memberatkan semua tentang bisa menikah dengan seseorang, tidak seperti Adi yang kerjanya foya-foya. Jadi kerjaan saya sebagai penyelamatnya Marlan dan Adi pastinya. Karena dia Adi keluarga program itu panutan saya. Kalau Adi itu punya masa depan. Ya. Punya Adi punya masa depan, tapi tidak secara Marno. Ini kan dramanya sedih dan itu dibawa ke buah awal dalam satu waktu. Mungkin kita sebagai penonton agak sulit mengatur emosional itu. Mungkin kalian sebagai pemain juga. Itu terjadi juga di pas saya. Ya. Kita juga sama kok. Jadi banget. Jadi ada adegan drama, juga ada episode ngapain. Dan itu tuh kita ketawa juga. Kemarin sempat ngobrol sama Marti juga, ngobrol sama Nadia. Mungkin itu alasannya kenapa ini jadi salah satu project yang kita
care banget, sayang banget gitu loh. Dari kemarin pembahasan kita gimana ya caranya supaya Sakatanya ini bisa ditonton banyak orang, karena pada saat syuting pun udah se-roller coaster itu gitu loh. Lelah, capek tapi berkesan. Ini mungkin jadi salah satu yang paling berkesan, dan semoga setelah nonton ini semuanya juga bisa menyebarkan bahwa Sakatanya ini bisa menjadi penawar di tengah gundah-gulananya suasana sekarang. Kamu kenapa susah sekarang? Kayak misalnya apa? Nggak tahu. SMA. Nggak apa-apa. Udah kenal lama tapi baru ketemu lagi, jadi tetap ada Sebenarnya karena dia itu juga tipe orang yang mau diajak untuk membedah gitu loh, mau aneh dia bisa setiap kayak gini kemudian dia welcome kan, boleh ayo kira-kira dia diajak diskusi yang berbeda kesempatan mau, karena hal itu bukan itu eksplor karakter kan, tapi itu sih. Dan tambah lagi juga saya dibimbing oleh Calvin Jeremy. Enggak. Jadi itu buat saya, karena saya kan lebih junior dari Dimas Anggara. Saya semakin yakin lagi bahwa aktor yang memang punya longevity, yang punya usia panjang, terus berkarya, karya-karya makin bagus, itu pasti orangnya beneran humble gitu loh. Nah, waktu ketemu Dimas Anggara pertama kali, saya juga agak starstruck lah gitu kan, wah lebih ganteng dari gua gitu. Padahal dari waktu kecil gue yang nontonin dia kan. Enggak, dia bohong. Nah, tapi beneran seneng banget kerja sama Dimas Anggara, karena begitu acting, begitu jadi karakter, dia beda banget. Mungkin bisa pas gini kan selengean, nama bercanda gitu kan. Tapi pas jadi kita sebagai lawan mainnya tuh, kawan mainnya juga enak tektokannya, dan aktor yang baik adalah yang bisa membantu kawan mainnya makin lebih bagus. Nah, jadi inilah Dimas Anggara. Asik.